Bel Pagi, saatnya belajar pagi-pagi. Pagi hari ini Astrid pengen ngajakin Sobat Pi kita bareng-bareng belajar mengenai biologi. Ada yang suka sama pelajaran biologi? Ini menarik banget loh. Karena mempelajari yang hidup-hidup gitu ya. Apa sih yang hidup loh? Kita kan hidup Sobat Pi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia kita harus tahu dulu nih pengertiannya apa. Ini bukan saraf yang kamu mah saraf, bukan itu ya, bukan yang itu. Sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui impuls atau hantaran listrik. Hantaran listrik. Kalian jadi langsung mikir maksudnya kita disetrum? Oh bukan itu. Kalau ngomongin listrik itu nggak mesti soal setrum menyetrum Sobat Pi. Di dalam tubuh kita ini terdapat sel saraf atau neuron, dimana yang membentuk jaringan. Nah ini tuh disambungin ya melalui hantaran listrik tadi. Tapi jangan langsung mikir bahwa berarti kita disetrum Astrid. Bukan itu. Kita lanjut ya. Kalau udah tahu pengertiannya, sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui impuls atau hantaran listrik. Next, kita akan belajar susunannya. Susunan saraf, ada saraf pusat, ada saraf tepi Sobat Pi. Tapi sebelumnya kalau kalian bertanya-tanya, kok Astrid nggak ngebahas tentang susunan anatomi sel sarafnya sendiri? Nah itu PR kalian ya, coba dicari-cari sel saraf atau neuron itu anatominya apa aja. Jadi di situ kalian bisa tahu, oh ternyata maksudnya hantaran listrik tuh ini gitu. Yang Astrid pengen ajakin belajar sekarang buat kamu adalah mengenai susunan saraf yang terbagi menjadi dua. Ada saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Oke, gampang nih. Kalau cuma dua tuh kayaknya ngafalinnya gampang ya. Yang pertama, kalau sistem saraf pusat ini merupakan pusat koordinasi dari segala respon terhadap berbagai rangsangan Sobat Pi. Ini tersusun dari otak dan sumsum tulang belakang. Jadi kalau dilihat dari anatomi tubuh kita sendiri aja itu gampang. Emang sih nggak kelihatan ya, cuman dari bentuknya kita dari kepala sampai di punggung ke bawah, nah itu bisa ketahuan. Ada di situ posisinya. Sistem saraf pusat, pusatnya koordinasi dari segala respon terhadap rangsangan. Oke. Nextnya adalah saraf tepi. Berarti kalau tepi ada di pinggiran Astrid. Enggak juga sih. Maksudnya di pinggiran sini bukan di pinggir pipi, di pinggir pelipis, bukan itu Sobat Pi. Kalau sistem saraf tepi ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada sistem saraf pusat jika terdapat rangsangan sehingga akan menyebabkan otot serta kelenjar melakukan respon. Fungsinya adalah memberikan informasi kepada sistem saraf pusat jika terjadi rangsangan sehingga akan menyebabkan otot serta kelenjar melakukan respon. Sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi itu punya kerjasama yang sinergis Sobat Pi. Tadi kan kalau saraf tepinya ngasih tahu nih yang ke pusat, lalu pusat ngapain? Kasih tahu lagi gitu. Kalau salah satunya bermasalah, otomatis gak akan bisa koordinasi dengan baik badan kita ini gitu. Jadi ini harus kerja tim, bekerja bersama-sama, gak bisa sendirian. Yang lebih menarik lagi, kali ini Astrid pengen ngajakin Sobat Pi untuk membahas sistem saraf tepi. Karena ada yang sadar, ada yang gak sadar. Hah? Masa sih di badan kita gak sadar? Kayaknya sadar semuanya. Dicubit tuh sakit, sadar. Kan itu ya. Yuk kita pelajarin bareng-bareng nih mengenai sistem saraf tepi yang dibagi menjadi dua Sobat Pi. Tersusun oleh sistem saraf sadar atau sel saraf somatik dan juga sistem saraf tidak sadar atau sel saraf otonom. Apa bedanya coba sadar dan gak sadar? Ya kalau dari kata aja sih ya, kalau sadar kita ngerti, kalau nggak sadar kita nggak sengaja aja gitu, kayaknya otomatis aja. Kurang lebih benar.
Kalau sistem saraf sadar atau sel saraf somatik itu bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita sendiri, Sobat Pi. Contoh nih, makan, mandi, belajar, minum, ngangkat tas, itu semuanya kita lakukan dengan sadar dan kita mau. Ya kecuali kalau misalnya emang kamu malas mandi aja sih, itu beda cerita ya. Sistem saraf sadar atau sel saraf somatik ini meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu ke otak, dan diteruskan ke seluruh otot kerangka tubuh. Jadi udah dibilangin, udah jam 7, mau kapan mandinya? Terus kasih tahu ke otak, ya itulah, buruan mandi, gitu kan? Kasih tahu nih, ya udah kakinya melangkah, kiri kanan, tangannya ambil anduk dulu, ambil anduk gitu. Simpelnya kayak gitulah. Nah, sistem saraf sadar terdiri atas 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal, Sobat Pi. Another homework tuh, coba cari-cari apa saraf kranial dan apa saraf spinal gitu ya. Terus tadi kan udah ada sistem saraf sadar nih. Ada yang gak sadarnya. Yang gak sadar itu maksudnya pingsan. Bukan pingsan. Sel saraf tidak sadar atau sel saraf otonom nih, Sobat Pi, bekerja tanpa kita sadari. Secara otomatis aja gitu, tidak bekerja di bawah kehendak saraf pusat. Kan kalau yang saraf pusat dikasih tahu sama otak nih buat ngapa-ngapainnya. Nah, kalau yang bekerja tanpa kita sadari, seperti denyut jantung, terus perubahan pupil mata dari membesar tiba-tiba mengecil, kita berkeringat, itu semuanya tidak sadar. Emangnya kalian ngasih tahu, jantung kamu gerak dong, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Enggak kan ya? Jantungnya ya udah bergerak dan berdenyut seperti itu aja. Memang nggak bisa kita atur. Nah, sistem saraf ini meneruskan impuls dari reseptor menuju saraf sensoris, lalu dilanjutkan ke sistem saraf pusat. Jadi memang dia tetap disampaikan ke otak, Sobat Pi. Tetap disampaikan ke saraf pusatnya, ini adalah ke sumsum tulang belakang, di mana impuls kemudian diteruskan ke saraf motoris dan otot atau kelenjar target. Kira-kira mana nih yang membutuhkan? Jadi kalau misalnya kalian mikir bahwa dipecah-pecah, ya udah yang hari ini mah jantung duluan aja yang berdenyut, yang lain enggak. Ya nggak bisa gitu. Dalam badan kita semuanya bekerja simultan, barengan lagi. Coba bayangin tuh. Sistem saraf tidak sadar ini kerjanya keras ya. Ya sebenarnya sih sama-sama juga. Sistem saraf sadar juga kerjanya keras. So, badan kita kalau nggak kamu jaga dengan benar, Sobat Pi, betapa repotnya mereka untuk bekerja. Kamu harus mensyukuri tuh kalau kamu punya kesehatan. Karena semua itu ketika dijaga dan bekerja secara baik, satu sama lain gak terpisah-pisah gitu ya, gak sendirian, teamworknya oke, badan kalian pasti bisa bermanfaat dengan baik, Sobat Pi. Gimana caranya? Ya jaga kesehatan selalu dong. Halo Sobat Pi, saya Gogot Soharwoto, Kepala Pustekom, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Streaming terus di www.piradio.net. Gaya Juara. Yo guys, this is www.piradio.net.